Pemerintah pusat mengklaim vaksin COVID-19 sudah tersedia akhir tahun ini. Namun sejumlah peneliti meragukan klaim itu. Bahkan penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan virus COVID-19 memiliki motif antibody dependent enhancement atau ADE yang mewakili potensi peningkatan keganasan virus setelah vaksinasi. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal internasional Profesor Nidom Foundation atau PNF. Peneliti PNF menginvestigasi 40 virus COVID-19 asal Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara, dan Wuhan. Hasilnya, 40 virus yang diteliti memiliki motif antibody dependent enhancement atau ADE dan 57,5% mengalami mutasi dari virus COVID-19 Wuhan. Nah, ternyata bahwa virus yang berkembang di Indonesia dan berkembang di Asia Tenggara, sebagian di Asia Tenggara itu memiliki suatu susunan asam amino yang kita sebut dengan motif ADE, yaitu antibody dependent enhancement. Virus ini akan meningkat patogenisitasnya, akan meningkat keganasannya tatkala dia ketemu antibody. Nidom menjelaskan, fenomena ADE bisa menyebabkan virus yang kembali masuk ke tubuh manusia semakin ganas setelah vaksinasi. Ini terjadi karena sistem antibodi merespon virus dengan mengikatnya sehingga virus lain bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Nidom berkaca pada kasus vaksin demam berdarah di Filipina yang malah menyebabkan kematian. Setelah divaksinasi, maka timbul suatu keganasan yang lebih hebat pada orang-orang, pada anak-anak yang belum pernah terinfeksi. Ini disebabkan karena antibodi yang ditimbulkan oleh vaksin itu mengikat virus, kemudian virus itu mencari jalan keluar ke jalan lain untuk masuk ke dalam sel. Selain demam berdarah, virus lain yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan terapi vaksin adalah HIV, Ebola, MERS, SARS, dan Zika. Semua virus ini memiliki fenomena ADE atau peningkatan keganasan virus setelah vaksinasi. Temuan lain dari bukti empiris, Nidom menduga COVID-19 bisa saja tidak hanya menyerang lewat mukosa atau selaput lendir di rongga tubuh, tetapi masuk lewat leukosit yaitu sel makrofag atau darah putih, sehingga memiliki daya rusak jangka panjang. Jadi seseorang yang sudah divaksin, kemudian ada efek ADE itu, maka tatkala dia bersentuhan dengan virus lain, virus baru dari alam, maka virus baru ini lebih ganas daripada virus sebelumnya, karena dia bisa masuk bukan melalui reseptor ACE, tetapi melalui sel makrofag. Salah satu virus yang menyerang sel makrofag adalah HIV yang merusak sistem imun. Analogi ini kemudian ia sematkan dengan fenomena orang terinfeksi COVID-19 tanpa mengalami gejala klinis atau OTG. Ahmad Utomo, peneliti biologi molekuler mengingatkan, temuan PNF ini bisa menjadi rujukan dasar kehati-hatian untuk membuat vaksin. Pasalnya, ketika pemerintah terus memposisikan vaksin sebagai senjata pamungkas, fenomena ADE bisa menimbulkan dampak serius. Dia bisa menimbulkan gejala serius dan mungkin ujungnya meninggal. Dan ketika nanti meninggal, nanti siapa yang bayar? Ya. Karena sampai saat ini juga belum jelas ini. Ini kan misalnya nih kita impor dari Sinovac. Nanti yang bayar kalau misalnya ada masalah berat gitu ya, bagi orang-orang yang saat divaksin, itu Sinovac, pemerintah Indonesia atau Bio Farma sebagai industri di Indonesia. Keduanya sepakat pemerintah harus berhati-hati ketika berbicara vaksin. Vaksin menurut mereka bukan solusi tunggal melawan virus COVID-19. Apalagi narasi yang dibangun tentang vaksin dikhawatirkan membuat masyarakat semakin lengah. Kunci melawan COVID-19 tetap pada penerapan protokol kesehatan. Saat ini setidaknya ada 166 kandidat vaksin dalam pengembangan praklinis dan klinis di dunia. 8 diantaranya di Indonesia. Alih-alih menang melawan pandemi, sikap pemerintah yang mengumbar ketersediaan vaksin yang masih serba tidak pasti bisa melahirkan blunder fatal. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya.